Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kami sudah bisa berkumpul bersama kembali ya teman-teman. Tentunya berkat bantuan doa juga dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di sini karena kami ingin melaporkan kepada Eyang Basuki bahwa kita sudah mendapatkan mustika Sabta Dharma. Bukan begitu? Ya, Bang Osop? betul sekali. Ya. Lalu ini terkait saudara kita ini Trimok Slamet, Ya. Bang Mandor, Power, Caplang itu kemarin sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika mereka hilang itu tidak sadar sama sekali. Mungkin bisa diceritakan lah salah satu intinya ketika hilang itu bagaimana ceritanya ya, mungkin bisa Caplang jawab Ya. kira-kira apa yang terjadi di sana. Bener-bener kami itu nggak ingat apa-apa masalahnya, Mbah. Nggak ingat apa-apa. Sama sekali nggak ingat. Masa ketika awal kejadian hilang kan biasanya masih sadar, terus melihat dong seharusnya siapa yang membawa, terus kalian bertemu dengan siapa itu kan seharusnya sadar. Tapi benar-benar kalian tidak menyadari itu. Sama sekali. Pokoknya nggak ingat apa-apa berarti ya. Nggak ingat ya, Mas? Iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mereka tidak ingat apa-apa, mereka tidak sadar sama sekali, dan itu sebenarnya sudah tidak penting. Yang terpenting mereka sekarang sudah selamat dan bisa berkumpul kembali, bisa eksplor bareng lagi. Lalu pusaka Sabta Dharma juga sudah berhasil kita dapatkan. Alhamdulillah. Mungkin ini teman-teman yang kemarin hilang kan tidak tahu banyak tentang Sabta Dharma karena kan hilang cukup lama loh, lama banget malah. Nah, selama itu kan kami mendapatkan banyak informasi tentang pusaka Sabta Dharma. Nah, jenengan kan belum. Iya. Ya mungkin ada yang ingin panjenengan sampaikan atau tanyakan, ya insya Allah nanti kita bisa menjawab. Biar nanti kalau kita sudah berjalan, nanti panjenengan yang ditanya itu nggak bingung jawabnya. Iya. Kalau boleh tahu gini, Mbah. Sebenarnya Bhairawa Tantra itu apa memangnya? Bhairawa Tantra itu kan apa namanya, ajaran yang benar dulunya, tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi apa namanya, di masa dulu itu ketika ajaran Bhairawa Tantra menyimpang, merajalela, menebar kekacauan dan kesesatan. Jangan masih ingat kan waktu awal-awal itu kita diberitahu oleh Syekh Subakir bahwasanya ini juga mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu tentang Bhairawa Tantra itu apa, lalu Sabta Dharma itu apa. Jadi dulu itu kan kerajaan Kalingga di bawah kepemimpinan Ratu Sima yang sangat dikenal adil dan bijaksana, itu kan mendapatkan sebuah ujian terberat. Sebagian pengikut ajaran sesat itu dengan kekuatan gelap mereka itu mengancam keseimbangan dan kedamaian negeri. Jadi seperti itu. Lalu dalam situasi genting itu datanglah seorang wali besar dari luar negeri ya, termasuknya ya Syekh Subakir. Iya, Mbah. Ya berarti kan datang dari luar negeri. Beliau adalah Syekh Subakir, dan dengan izin Allah beliau menciptakan atau berhasil menolong kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima dengan menggunakan pusaka Sabta Dharma. Lalu apa itu Sabta Dharma? Sabta Dharma itu sebenarnya adalah 7 doa
yang memadat menjadi sebuah mustika. Kemarin disampaikan oleh Eyang siapa? Syekh Subakir juga. Itu sangat luar biasa ya Mbah. Ya, tentunya itu sangat luar biasa. Tapi harapan kita ya mudah-mudahan manfaat-manfaat dari pusaka Sabda Dharma itu bisa dirasakan oleh umat manusia. Amin. Nah, dan itulah sekarang tugas kita untuk menyebarkan pusaka Sabda Dharma itu kepada umat manusia. Ya mungkin dengan harapan agar mereka-mereka itu sadar bahwa mana yang benar dan mana yang tidak benar itu mereka menyadari, sehingga mencegah mereka untuk berbuat salah ataupun dosa. Karena menyadari, intinya teman-teman bisa tonton ini di video yang kemarin ketika kami mendapatkan pusaka Sabda Dharma. Di situ Syekh Subakir menjelaskan panjang lebar. Jadi mungkin di sini saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar ya, karena ya saya ini kan manusia biasa, jadi nggak apa namanya, nggak apal dan nggak ingat apa yang telah kemarin Syekh Subakir sampaikan kepada saya. Tapi pada intinya ya seperti itu. Bhairawa dulu ajaran baik tapi disalahgunakan. Lalu pusaka Sabda Dharma dulu yang digunakan oleh Syekh Subakir untuk melawan Bhairawa Tantra. Dan sekarang di zaman yang edan ini, alhamdulillah hal itu terulang kembali, namun berbeda orangnya. Yang kali ini kami mendapatkan pusaka Sabda Dharma juga untuk melawan Bhairawa Tantra, dan alhamdulillah sudah berhasil. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan atau kita nanti akan tunggu di sini, karena tujuan kita di sini ingin menemui Eyang Basuki. Karena dulu Eyang Basuki mengatakan jika pusaka Sabda Dharma itu sudah didapatkan, saya disuruh untuk memberitahu beliau. Tapi sih saya yakin beliau sudah tahu. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, teman-teman. Jadi ini kita kan sedang menunggu Eyang Basuki datang. Tapi karena ini cukup lama beliau nggak datang-datang, sehingga saya kepikiran Grandong. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk memanggil Grandong untuk datang ke sini. Ya tujuannya nggak ada tujuan, yang penting saya ingin bertemu dengannya saja. Jadi ini saya akan coba, dan tentunya juga menggunakan pusaka Sabda Dharma untuk memanggil si Grandong. Ini mana Mas Doble? Mungkin satu saja. Oke teman-teman ya, ini pusaka Sabda Dharma. Ini gini kayak hijau, terus bening biru ya, ini hitam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pusaka Sabda Dharma. Saya ingin Grandong datang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana Grandong, kabarmu Grandong? Baik. Lagi ngapain tadi? Jadi kita boleh kenalan apa enggak ini Mbah? Yang ini yang Oh iya nih Grandong. Dong. Ini saudara-saudara saya ingin berkenalan dengan Anda. Boleh? Ya udah sana. yuk. Bentar dong, ini dong. Nih, ini namanya Mas Amin. Ya.
Nah ini selamat. Ini trimok dong. Nah itu caplang dong. Nah ini yang terakhir ini bisa buat temenan sama kamu. Itu Bor, kamu dipanggil sana, itu dipanggil tuh. Nah Bor, itu kamu ditanya kenapa kamu pakai itu topeng, kenapa? Oh, tanya Bor. Ajak ngobrol, Bor. Iya, ngesuk gawa kena ketokan kuku Bor. Potongi, takoni gelem apa ora potongi. Apa dong? Kamu ngomong apa dong? Oh ya, kamu berarti sudah tahu juga pusaka Sabta Dharma sudah dibawa kami. Terus kamu mau apa? Wah, kamu mau mencoba kekuatan Sabta Dharma. Oh, mau mencoba yang seperti apa? Mau dipraktekkan sama Bawor? Oh, coba itu Mas Doble, anu caplang. Dikasih satu dulu itu si Gelendong. Sama diarahin itu mungkin si Gelendong biar agak ke sini, nanti Bawor di depannya. Kamu ke sini, Bro. Sini. Terus. Kalau enggak itu si Gelendongnya sebelah sana. Geser ke sana. Terus. Nih. Nah. Terus. Madep sini dong. Madep sana. Bawor sana, Bor. Sana lagi, Bor. Nah, sudah. Nih, dikasih langsung, Bang. Iya. Ini dong. Ya, pegang. Coba kamu diam saja Bor, di situ Bor, diam. Nah, Gelendong mau mencoba ngapain ke Bawor? Mau mengangkat Bawor tanpa disentuh. Bisa apa enggak? Ya udah, kalau bisa coba. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sudah dong. Berarti kamu ingin menunjukkan bahwa kekuatan pusaka Sabta Dharma bisa digunakan untuk hal seperti itu. Tapi kan itu nggak boleh diajarkan ke kita dong, nanti takutnya malah itu disalahgunakan. Oh, kalau niatnya jahat tidak akan bisa. Oh iya, kamu kan sekarang sudah baik ya. Ya sudah, kamu minta maaf ini sama Bawor ini. Nah, madep sini dong. Nah, Bor, sudah sini Bor. Dong, sudah ya. Kamu pulang sana ya. Ya udah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wah, Kenapa? itu pusakanya dibawa sama Grandong. Oh iya, lupa. Tapi nggak coba dicari di sana. Bor, yuk. Nggak mungkin Grandong bawa itu tanpa izin itu. Ada nggak itu? Ini, Bang. Ada. Nah, coba lihat dong anu Bor. Bentar, Bor. Oh ya udah Bor. Kasih itu ke Mas Dok. Oke teman-teman ya, itu tadi apa namanya, si Grandong sengaja saya panggil untuk datang ke sini, ya memang tujuannya untuk menghibur kami yang ada di sini. Tapi ya mudah-mudahan juga teman-teman semua ikut terhibur. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita akan melanjutkan untuk menunggu
Eyang Basuki datang teman-teman. Nanti kalau beliau belum datang tapi ada sesuatu yang perlu kita videokan, insya Allah nanti kita videokan teman-teman. Mas Toble, kita merasakan energi yang hampir-hampir mirip dengan yang semalam kita rasakan ketika Syekh Subakir mau datang. Ini sendernya mati lagi malah. Udah apa ngedropan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jangan-jangan beliau mau datang lagi? Karena ini saya yakin bukan Eyang Basuki. Coba nanti kita tunggu nih. Assalamualaikum. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, monggo monggo. Masya Allah, subhanallah. Haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Kita ikutin teman-teman. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf sebentar tuan-tuan. Masya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Jadi kalau boleh tahu, panjenengan ini ada tujuan apa datang ke sini, Syekh? Ya, bagaimana, Syekh? Jadi tujuan kami akan saya jelaskan. Oke, Syekh. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Syekh Abu Ali dari Timur. Subhanallah. Wahai yoga Nggih, Syekh. yang diberi amanah menjaga titik keseimbangan di 4 penjuru Nusantara, datang untuk menyampaikan ucapan selamat setinggi-tingginya atas keberhasilanmu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jadi bagaimana, Syekh? Pusaka Sabta Dharma selama berabad-abad hanya mengangguk pada hati yang tulus. Ia menolak kesombongan, menampik nafsu duniawi. Keberhasilanmu mendapatkannya bukanlah suatu kebetulan. Bukanlah suatu kebetulan, melainkan pengakuan dari langit dan bumi akan kemurnian hatimu. La haula wala quwata illa billah. Lalu mohon maaf panjenengan, Allahu Akbar. Kalau boleh tahu nama panjenengan siapa, Syekh? Diriku sering dipanggil Syekh Yusuf Samsuri. Diriku berasal dari ujung selatan. Masya Allah. Panjenengan dari ujung selatan. Apa yang ingin panjenengan sampaikan, Syekh? Kami telah mengamati
perjalananmu, Yoga. Masya Allah. Lalu? Ketika kau rela berkorban demi keselamatan orang tak dikenal, ketika kau membersihkan tempat-tempat yang tercemar dari kesaliman dan kesabaran, bukan dengan kekerasan, saat itulah kami tahu kau sedang memahat jiwa agar layak menjadi wadah sebuah cahaya. Pusaka Satpa Dharma mengandung dharma pertama, penjaga dari kejahatan. Tetapi dharma itu hanya mudah di tangan orang yang seperti dirimu, Yoga. Telah lebih dulu menjauhi kejahatan dari dalam hatinya sendiri. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Apakah sudah cukup? Ya, Masya Allah. Mohon maaf saya. Lalu panjenengan ini siapa sih namanya? Perkenalkan, namaku Yoga. Diriku adalah Syekh Mansur Arsani dari ujung barat. Dari ujung barat. Ya, Subhanallah. Monggo. keikhlasanmu adalah kuncinya, Yoga. Masya Allah. Dirimu telah membagikan rezeki, membagikan ilmu, dan kini dirimu akan membagikan berkah pusaka ini tanpa memandang pangkat ataupun harta. Karena itu selaras dengan dharma kedua dan ketiga, Satpa Dharma. Membuka rezeki dan penolak bala. Ingatlah, rezeki terbesar bukanlah harta, melainkan kemampuan untuk menjadi saluran sebuah kebaikan bagi alam semesta. Dan penolak bala terhebat adalah perisai ketakwaan yang kau bangun setiap hari, Yoga. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Lalu? Ya, sudah cukup. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Mohon maaf saya. Jika jangan perkenan panjenengan ini siapa saya namanya? Perkenalkan, nama saya Syekh Iksanuddin dari Utara Maju. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketenangan dan kemurnian yang paling penting dari semua dharma adalah dharma ketujuh. Penyadaran untuk selalu mengingat yang Maha Kuasa. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Pusaka ini akan membantumu dan orang-orang yang menerima ajarannya untuk senantiasa ingat dalam kesibukan dunia, dalam hirup-pikuk kehidupan. Cahayanya akan menjadi pengingat samar di dalam hati. Ingatlah Yoga, itulah tujuan akhirnya. Bukan kemakmuran duniawi semata, tetapi kemakmuran iman. Tugasmu sekarang adalah menjadi teladan bagaimana kemakmuran dunia dan akhirat bisa berjalan seiring dengan pusaka ini sebagai pemandu, bukan tujuan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Teruskanlah perjalananmu,
Yoga. Masya Allah. Nggih Syekh, insya Allah kami akan melanjutkan perjalanan untuk mengemban amanah ini Syekh. Insya Allah. Jadi apakah ada lagi yang ingin panjenengan sampaikan Syekh? Masya Allah. Jika memang masih ada yang ingin panjenengan sampaikan, kami sangat senang untuk mendengarkan apa yang telah atau apa yang akan panjenengan sampaikan Syekh. Ya, Bagaimana Syekh? Yoga, Nggih Syekh. ketahuilah bahwa pujian kami ini bukanlah untuk membesarkan dirimu, tetapi untuk menyadarkanmu akan besarnya amanah yang kini kau pikul. Dalam banyak hal, tugasmu kini menyamai tugas para wali di masa lalu. La haula wala quwata illa billah. Tapi kan kami ini hanya manusia biasa Syekh. Kalau dibandingkan dengan para wali tentunya sangat jauh dari level para wali tersebut Syekh. Seperti itu Syekh. Yoga, Nggih Syekh. kau memang manusia biasa. Mereka pun dulu manusia biasa. Tetapi lihatlah kemiripan misinya. Para wali dahulu seperti Sunan Giri leluhurmu datang dengan misi menegakkan panji-panji iman di tanah yang gelap oleh kesirikan dan kejahilan. Mereka adalah penyadaran berjalan. Mereka menggunakan segala cara yang sesuai zamannya. Masya Allah. Lewat kesenian, perdagangan, pengobatan, dan tentu saja kewalian. Masya Allah. Masya Dan kini, Oh, bentar Syekh. La Baik. haula wala quwata illa billah. Bagaimana Syekh? Masya Allah. lihatlah dirimu Yoga. Zaman telah berubah. Kegelapan pun berubah wujud. Bukan lagi patung-patung yang disembah, tapi patung kesombongan di hati manusia. Bukan lagi ritual sesat yang secara terang-terangan, tapi ritual kezaliman yang terselubung kuasa dan juga harta. Bukanlah ilmu hitam dari hutan, tetapi ilmu hitam dari rakayasa niat dan tipu daya di dunia nyata dan dunia maya. Di tengah kegelapan model baru, inilah kau hadir. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya, inilah Mohon maaf Syekh. Yoga. Kenapa Syekh? Inilah perbedaan utama zaman Yoga. Nggih Syekh. Karena di zaman para wali dahulu berjuang di medan yang sangat nyata, musuh terlihat. Ya, musuh terlihat di medan pertempuran dengan jelas. Dan Sekarang bagaimana Syekh?
Medan perang dirimu Yoga ada di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia yang samar. Pengikut ajaran gelap sekarang bisa bersembunyi di balik sebuah layar, menyebar racun dengan jari. Kezaliman bisa dijalankan dengan surat perintah dan sebuah perjanjian yang melalui zaman sekarang. Tantanganmu Yoga lebih dari sebuah gebrakan, namun tidak kalah berbahaya. Berarti tantangan kami lebih sulit dan juga tidak kalah berbahayanya dari zaman dahulu begitu nggih, Syekh. Betul sekali Yoga. Namun, Sebentar, Syekh, mohon maaf. Ya, Allah kuat ya bila. namun alat perjuanganmu juga berbeda. Para wali punya karomah, kesaktian. Kau punya pusaka Sabta Dharma. Ini adalah karomah zaman sekarang yang diwariskan. Tetapi lebih dari itu, kau punya sesuatu yang tak kalah kuat. Ketika para wali mengajar di bawah pohon atau di serambi masjid, kau mengajar di tempat ini dengan alat-alat yang lebih canggih, Yoga. Yoga, Bagaimana, Syekh? izinkan mereka meninggalkan tempat ini. Mereka memiliki kesibukan yang lain yang tidak bisa mereka tinggalkan. Oh, nggih, Syekh, tidak apa-apa. Berarti beliau-beliau ingin segera pergi dari tempat ini. Ya, sebelum panjenengan pergi, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah panjenengan sampaikan kepada saya. Sama-sama Yoga. Jalankanlah amanah besar ini. Nggih, Syekh. Kami pamit Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ya Allah. Jadi bagaimana, Syekh? Yoga, kesamaan terbesarmu dengan para wali adalah pada hati. Hati yang bagaimana, Syekh? Hati yang tulus ikhlas, yang rela berkorban, yang membenci kesoliman, dan yang mencintai umat tanpa pandang bulu. Itulah senjata sejati para wali dahulu. Masya Allah. Dan itulah senjata utamamu sekarang. Pusaka Sabta Dharma hanyalah perpanjangan dari hatimu yang bersih itu. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Mereka berjuang mendirikan pilar-pilar peradaban Islam di Nusantara. Nggih, Syekh. Kau berjuang merawat pilar-pilar itu di zaman yang mencoba mengikisnya dengan halus. Masya Allah. Zaman yang melupakan Tuhan. Zaman yang memuja kesuksesan duniawi semata.
Masya Allah. Tugasmu adalah mengingatkan dengan lembut dan bijak melalui cerita, melalui bantuan, melalui energi pusaka Sabta Dharma ini. Masya Allah. Bahwa di balik semua kesibukan dunia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu diingat. Subhanallah. Oke, Syekh. Insya Allah kami akan selalu mengingat Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Yoga, Oke, Syekh. di zaman yang serba kacau dan penuh kepalsuan ini, pusaka Sabta Dharma adalah cahaya yang sangat dibutuhkan. Kau adalah pewaris semangat para wali yang berjuang dengan cara dan di medan yang sesuai dengan zamanmu. Itu tidak mudah, malah mungkin lebih sulit karena musuh sering tidak kasat mata. Masya Allah. Oke, Syekh. Tetapi ketahuilah, kami para penjaga arah dan leluhur-leluhurmu yang mulia senantiasa selalu mendukungmu. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya, kami insya Allah mengerti, Syekh. Kami hanyalah sebuah alat kecil di zaman sekarang, Syekh, yang insya Allah mencoba untuk melanjutkan semangat para pejuang dulu, tentunya dengan hal yang sama. Terima kasih telah membuka mata kami. Kami akan terus berjalan dengan hati sebagai petunjuk atau kompas dan pusaka Sabta Dharma sebagai pelita. Subhanallah. Jadi kami sangat senang bertemu dengan panjenengan, sehingga kalau boleh kami meminta ilmu dari panjenengan, Syekh. Kami butuh arahan, bimbingan dari panjenengan. Jika memang ada yang ingin panjenengan sampaikan untuk menambah ilmu kami akan mendengarkan dengan baik, Syekh. Bagaimana, Syekh? Insya Allah, jika kau menginginkan itu, saya akan mengatakan atau memberi mungkin pemahaman atau sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untukmu, dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa bermanfaat untuk dirimu. Amin. Mudah-mudahan seperti itu, Syekh. Syekh, apakah panjenengan merasakan sesuatu yang cukup besar, Syekh? Ya, Sepertinya kan ada yang datang, Syekh. ya, Kira-kira panjenengan tahu atau tidak siapa beliau ini yang akan datang? leluhurmu, Yoga. Yang Basuki, Syekh. Benar. Masya Allah. Jadi, biarkan leluhurmu mendekat. Nggih, Syekh. Ini mohon maaf, Syekh. Mungkin karena beliau datang sehingga beliau mungkin masih ingin berbicara banyak tetapi tidak bisa mengatakannya sekarang. Ya, Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa melanjutkan obrolan ini dengan panjang, Syekh. baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Syekh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Mas Tope ini minum dulu. Yang Basuki mau datang, Mas Tope. Jadi, Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana maju. Ya, yang, benar yang. Bagaimana, Bawor? Kabarmu, Bawor? Alhamdulillah. Rokok, Bawor. Oh ini War, tolong diambilin War. Salim yang. Ya. Ini selamat nggak Salim? Ya ini, ya, bentar yang. Yang Kamera ya. Nah, Sehat yang. alhamdulillah. Yang. Yang. Sudah saya duga kalian pasti akan datang. Yang. 4 penjaga mata angin telah kukirim untuk menyambutmu terlebih dahulu. Mereka telah menyampaikan selamat, bukan? Iya, benar yang. Lalu saya hanya merasa perlu melaporkan bahwa pusaka Sabta Dharma sudah di tangan kalian, sudah berada di genggaman tangan yang tepat. Amin. Saya sudah tahu cucu-cucuku, sejak kau menapaki jalan kebaikan dengan ikhlas, sejak kau rela menolong orang tanpa pamrih, bahkan sebelum kau mengenal pusaka Sabta Dharma ini, kami di alam kami sudah tahu semuanya. Sekarang lagi geger itu di sana. Geger kenapa begitu, Dobleh? Kenapa yang? Ya tentunya karena mereka mendapatkan kabar bahwasanya pusaka Sabta Dharma telah berhasil diturunkan kepada manusia. Kenapa bisa membuat geger? Ya tentunya karena sudah berabad-abad mereka menunggu momen-momen seperti ini. Mereka itu sudah tahu bahwa pusaka Sabta Dharma dulu digunakan Syekh Subakir. Lalu sudah ditakdirkan juga bahwa suatu saat nanti akan jatuh ke tangan para manusia. Dan sekaranglah semua terbukti, sehingga tentunya membuat mereka semua membicarakan pusaka Sabta Dharma. Kalau di bahasa kamu itu ya namanya viral, betul apa tidak? Iya. Nah, jadi mau kemana-mana, kapanpun, siapapun, itu yang dibicarakan Sabta Dharma, Sabta Dharma, dan Sabta Dharma. Viralnya yang di sana itu pusaka Sabta Dharma itu jatuh ke tangan yang benar-benar tepat atau tidak yang beliau-beliau katakan ya. Ya tentunya apa kalau bahasa kamu itu ada pro
dan juga ada bukan. Apa yang Ada pro ya ada kontra. Itu yang betul. Tentunya di sana banyak yang tidak yakin dengan kalian. Banyak juga yang mengatakan bahwa kenapa harus jatuh ke mereka. Padahal ada makhluk-makhluk yang ilmunya tentu di atas mereka. Tapi kok kenapa mereka-mereka lah yang mendapatkannya. Tapi tanpa kalian mendengar, sekalipun kalian mendengar, kalian tidak perlu menjawab karena sudah ada yang menjawab. Mereka yang percaya kepada kita berkata, mungkin orang yang lebih hebat itu banyak, tetapi orang yang tulus, orang yang ikhlas itu tidak atau belum tentu ilmunya yang memiliki ilmu tinggi itu bisa melakukan hal itu. Iya. Apalagi pusaka Sabta Dharma ini kan pusaka yang seolah-olah itu ya digadang-gadang akan jatuh ke siapa-siapa saja nantinya. Jadi seperti itu. Ya. Kalian itu memang pantas untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena usahamu, ketulusanmu itulah kunci yang membuka jalan. Lalu dengan mata berkelip jenaka, tapi sayangnya kalian manusia di zaman sekarang ini, kalian ini saya sebenarnya ya kasihan karena kalian itu cuma mendapatkannya tetapi tidak memilikinya. Wih, ketawa. Nah begitu. Jadi kalian jangan berharap memiliki pusaka Sabta Dharma. Kami benar-benar ikhlas. Ya. Iya, benar ya. Ya alhamdulillah jika kalian ikhlas. Itu kan tidak banyak. Jadi diberikan saja kepada orang-orang yang sekiranya perlu atau membutuhkan. Insya Allah. Tanya diberikan gratis apa bagaimana yang begitu? Benar, ya. Iya, benar. Kita bagikan saja atau perlu dimahalkan. Kalau diberikan secara gratis sebenarnya tidak apa-apa. Tapi masa ya diberikan secara gratis? Enak banget nanti mereka tidak berusaha apa-apa mendapatkannya. Kalian yang berjuang berkorban saja hanya mendapatkannya tapi tidak memilikinya, masa mereka diberikan gratis? Yaitu jangan, Tobleh. Ya. Jangan diberikan secara gratis. Biar mereka berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan pusaka Sabta Dharma tersebut. Baik. Ya. Sudah paham? Ini orang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang menanyakan di mahar berapa. Itu mau saya tanyakan tuh. Dari tadi tidak, Tobleh. Iya, takutnya salah. Kalau itu terserah kalian. Coba, menurutmu berapa, Tobleh? Ya, sebisa mungkin bisa terjangkau lah untuk semua kalangan. Begini saja. Pondok pesantren ini yang diurus sama si Yoga dan si Probo itu kan belum selesai. Ya. Nanti uangnya bisa sebagian untuk yang di sana. Namun ini apa namanya itu? Tetangganya si Yoga itu ada musola yang sudah tidak layak. Dan kemarin ini saya dengar ada yang datang ke rumah si Yoga
mengajukan atau meminta bantuan untuk membangun ulang musola tersebut. Jadi nanti uangnya disisihkan juga untuk musola itu. Jadi musola dan pondok pesantren. Saya rasa butuhnya tidak begitu banyak kalau untuk musola. Jadi berapa kira-kira, Doble? Nanti kamu datang ke sana di ini lagi apa? Di video biar orang-orang percaya. Ini orang-orang kan kadang-kadang tidak percaya. Masih saja punya pikiran negatif kepada kalian, padahal kalian sudah berjuang mati-matian di sini, masih saja dicurigai. Tapi tidak apa-apa. Itu akan menambah pahala untuk saya. Tanya kok saya, bukan kami begitu. Berapa, Doble? Berapa, Caplang? Bawor, kamu Bawor tidak tahu apa-apa, diem. Terima itu, Slamet dan Bang Mandor. Berapa kira-kira mahar yang pantas untuk sebuah mustika atau pusaka Sabta Dharma? Memberikan nilai mahar, kita juga harus berpikir mundur. Apa saja yang sudah kita lakukan selama pencarian ini? Ya. Sebenarnya kalau apa yang sudah kita lakukan, kami semua benar-benar teman-teman, benar-benar ikhlas lahir batin. Dan kalau misalkan saya pribadi melihat batu mustika Sabta Dharma itu energinya benar-benar luar biasa. Dan kalau dinilai dengan mahar mungkin berapapun, ya saya tidak bisa. Misalkan saya sebagai pembelinya itu benar-benar tidak bisa menghargai berapa nilai yang pantas. Seperti itu. Betul, betul, memang betul. Jika dihargai itu berapapun nominalnya, itu sebenarnya belum pantas untuk menerima pusaka Sabta Dharma. Tetapi karena ini kan niatnya untuk menyelamatkan umat dari bencana-bencana besar, sehingga ya kita harus menyebarluaskan dengan cara untuk dimaharkan. Bagaimana kalau 10 juta? Tadi nggak tahu ikhlas, sekarang 10 juta. 2 juta saja, Doble. 2 juta. Bagaimana? Apa ya bisa Bisa di apa? ya turunin lagi biar semuanya bisa mampu untuk Tidak. Pokoknya itu harus 2 juta. Paham? Saya sudah tahu isi di pikiran kalian bahwa untuk pembangunan itu sekian, untuk ini sekian, sehingga itu barang kan nggak seberapa. Jadi dimarkan 2 juta saja. Nanti uangnya dikumpulin lalu untuk musola dan sebagian untuk pondok. Nih saya mau melanjutkan. Pusaka Sabta Dharma ini bukanlah harta benda yang bisa dimiliki seperti mobil ataupun rumah. Ia adalah amanah. Ia adalah titipan dari Allah yang dirawat oleh para wali untuk disalurkan kepada umat. Kau mendapatkannya untuk menjadi salurannya,
bukan untuk menjadi pemiliknya. Ia akan memilikimu, membimbingmu, melindungimu selama kau menjalankan amanahnya dengan benar. Tapi jika kau berubah, jika kesombonganmu mulai merasuki hatimu karena merasa memiliki pusaka sakti, ia akan pergi dengan sendirinya. Ia akan mencari hati lain yang lebih siap. Itulah pusaka Sabta Dharma. Sekarang dengarkan. Dengarkan sambil putut. Boleh, silakan. Ada air minum apa tidak nih, Pak Or? Ada yang Ambilin, Or. Tugas kalian adalah sama dengan tugas kami, dengan tugas para wali dahulu. Hanya medan dan senjatanya lah yang berbeda. Kenapa berbeda? ya, kenapa yang berbeda? Dahulu kami berdakwah di tanah yang masih gelap, penuh dengan kepercayaan yang menyimpang. Tantangan kami nyata, fisik dan juga keras. Kami menggunakan pendekatan budaya, contohnya melalui seni, ekonomi, dan tentu saja ilmu yang diberikan Allah. Kami membangun masyarakat dari dasar, dari nol. Sedangkan kalian berdakwah di tanah yang secara fisik terang benderang, tetapi secara spiritual banyak yang gelap gulita. Tantanganmu halus, kesombongan, keserakahan, kehilangan jati diri, penyakit hati yang berlipat ganda. Senjatamu bukan lagi kalam untuk menulis di daun lontar, tetapi kalam digital yang menjangkau jutaan mata dan hati melalui ini nih, namanya apa? HP. Gitu. Jadi bukan lagi suara dari mimbar masjid, tetapi suara dari HP yang bisa dicari atau bahasa sekarang itu diakses kapan saja, di mana saja. Betul kan? Betul. Jadi dalam konteks itulah pusaka Dharma turun kembali. Ia bukan untuk dipegang sebagai jimat perang fisik, tetapi sebagai alat terapi spiritual massal untuk zaman edan ini. Manfaat-manfaatnya yang kau sebutkan, mendatangkan rezeki, menjauhkan musibah, menetralisir aura-aura negatif, itu semua adalah efek samping dari tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya yang? Hei, tanya. Iya ya. Tujuan utamanya itu apa ya? Nah, tujuannya adalah tazkiyatun nafs. Tahu artinya? Apa ya? Penyucian jiwa. Ketujuh doa dalam Sabta Dharma itu pada hakikatnya adalah 7 tingkat penyucian. Doa perlindungan dari kejahatan untuk menyucikan jiwa dari niat dan pengaruh jahat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, doa pembuka rezeki untuk menyucikan jiwa dari kekufuran terhadap nikmat Allah dan mengingatkan bahwa rezeki datang darinya. Lalu yang ketiga, doa penolak bala untuk menyucikan jiwa dari dosa-dosa yang bisa mendatangkan sebuah
musibah. Lalu yang keberapa? Keempat, doa penetralisir aura negatif. Untuk apa? Untuk menyucikan lingkungan sekitar dan akan memudahkan jiwa untuk tetap bersih. Lalu yang kelima, doa penjaga keselamatan tempat tinggal atau tempat usaha untuk menyucikan markas ataupun rumah ataupun tempat usaha agar menjadi tempat yang kondusif untuk ibadah dan kebaikan. Lalu yang keenam, penyembuh penyakit untuk menyucikan jasmani dan rohani dari hal-hal yang membuatnya sakit, baik fisik maupun non fisik. Lalu yang terakhir, doa pengingat kepada Allah. Inilah puncaknya cucu-cucuku, untuk menyucikan hati dari kelalaian dan mengisinya dengan zikir dan cinta kepadanya. Jadi ketika seseorang memiliki atau lebih tepatnya menjadi saluran energi pusaka sabda dharma dan dia memahaminya, proses penyucian jiwa itulah yang terjadi. Jiwa yang semakin bersih akan secara alami menarik kebaikan, rezeki, lalu bisa menolak keburukan, yaitu musibah atau gangguan, dan mendatangkan ketentraman. Rumahnya menjadi aman karena aura penghuninya positif. Penyakitnya sembuh karena jiwa dan raganya seimbang, dan yang terpenting hidupnya makmur sejahtera. Amin. Lahir dan batin. Amin. Karena kesejahteraan batin selalu ingat Allah akan melahirkan kesejahteraan lahir. Sekarang tugasmu, nanti saya minum dulu. Tugasmu sekarang adalah menyebarkan pemahaman ini. Jangan biarkan orang terjebak pada mantra dan suatu hal yang tidak baik. Ajarilah mereka bahwa pusaka ini adalah cermin. Semakin mereka berusaha membersihkan diri, semakin kuat cahaya pusaka sabda dharma yang memantul dalam hidup mereka. Kau adalah penerus kami dalam misi membersihkan hati umat manusia. Hanya caranya saja yang menyesuaikan zaman. Jadi dulu ya sama seperti kalian, para wali. Sekarang kalian, karena zamannya sudah berbeda, kalian harus berjanji bahwa akan menjalankan amanah ini bukan untuk memiliki, tapi untuk mengalirkan. Sekarang mungkin sudah cukup apa yang seharusnya saya sampaikan. Kalian tidak sendiri. Kami para leluhur selalu mengawasi dan mendoakan. Hadapilah tantangan zaman ini dengan bijak, dengan sabda dharma sebagai panduan dan hatimu sebagai pengemudi. Paham semuanya? Paham. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat. Iya. Selamat kepada kalian karena telah berhasil menyelesaikan misi ini. Dan perlu diingat, manfaat-manfaat itu terkadang sebenarnya sudah datang kepada pemiliknya,
Hanya saja pemiliknya yang tidak menyadari itu. Karena pemiliknya apa? Pemiliknya apa? Coba. Tidak menyadari. Iya. Tidak menyadari karena apa? Apa karena tidak sabar, Mbah? Yang Bukan. Coba ini. tidak bersyukur yang Bukan itu juga. lalu apa? Jadi terkadang manfaatnya itu sudah Dirasakan. datang kepada pemiliknya, namun pemiliknya tidak menyadari. Itu karena apa? Woi, jawab. Karena apa? Karena terlalu nafsu ya. Bukan, Mandor. Karena yang mereka inginkan mungkin sangat berlebihan. Bukan. Apa yang mereka inginkan selalu kurang. Bukan. Karena mereka goblok, gitu saja udah cukup. Ya kalau orang goblok kan biasa tidak menyadari, tidak bersyukur seperti yang dikatakan Trimok. Seperti apa namanya? Terlalu nafsu, terlalu ini, terlalu. Tidak perlu itu kepanjangan. Cukup disingkat saja menjadi goblok gitu. Ini goblok banget juga ini kalau cucu-cucu saya tidak mau memaharkan pusaka Sabta Dharma. Belum tentu kedepannya nanti ada pusaka-pusaka yang manfaatnya seperti ini. Belum tentu alam akan memberikan pusaka-pusaka kepada kalian semua. Belum tentu mereka-mereka yang di sini diberi umur panjang sehingga tidak ada lagi manusia-manusia yang nantinya akan mencari sebuah benda untuk disebarkan kepada umat. Jadi mumpung lagi ada pusaka Sabta Dharma, kalau punya duit ya dimaharkan. Tenang saja, uangnya akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi terlalu goblok kalian jika tidak mau. Seharusnya kalian malah berlomba-lomba bagaimana caranya agar cepat mendapatkan pusaka Sabta Dharma. Seharusnya seperti itu kalau orang pintar. Tapi kalau orang goblok ya diam. Malah kadang-kadang berkata seperti ini. Jangan percaya sama benda-benda seperti itu. Itu musyrik. Ya orang goblok itu. Orang sudah jelas-jelas dikatakan. Kita juga sering menjelaskan. Jangan percaya dengan batunya. Karena batunya ini hanyalah sebagai perantara. Begitu saja repot. Jadi sekarang sudah paham semuanya. Insya Allah paham. Berapa mahar yang harus dikeluarkan jika ingin memiliki pusaka Sabta Dharma? 2 juta 2 juta dolar apa rupiah ini? rupiah. Nah, 2 juta rupiah. Silahkan. Jangan sampai kehabisan nanti baru menanyakan. Sudah jelas dikatakan. Kemarin kakanda saya itu, siapa namanya? Ngadimin. Kakanda Ngadimin juga menyampaikan hal yang sama. Bahwasanya sebarluaskan secepatnya agar Nusantara ini bisa terselamatkan. Baiklah, ini sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya ingin menunggu kalian untuk bertanya yang terakhir kalinya malam ini. Tanyakan yang penting, yang berkaitan dengan pusaka Sabta Dharma. Tanya. Kalau saya rasa cukup.
Iya. Cukup. Ya sudah, kalau cukup. Nanti kalau ada yang bertanya doanya bagaimana ya cukup diamkan saja mereka. Getak ndase kok malah. Tanya. Apa pertanyaannya? Doanya bagaimana? Doanya cukup mudah. Doanya tidak perlu panjang-panjang. Kalau kepanjangan malah nanti takutnya salah. Cukup bacakan atau ucapkan begini. Ini saya bukan ngarang tuh, Bleh. Bukan ngasal, bukan. Tetapi ini berdasarkan apa yang dulu dilakukan oleh Syekh Subakir. Beliau dulu ketika melawan Bhairawa Tantra, beliau mengucapkan seperti ini. Dengarkan. Iya. Ya Allah, ya Somad. 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 Begitu. Sudah jelas? Kalau boleh tahu, mohon maaf yang berapa kali ya? Nah, ini pertanyaan pertama ini yang bagus. Berapa kali? Iya. Kamu maunya berapa kali, Caplang? Ya tergantung saya Subakir waktu dulu membacakannya ya. Dulu saya Subakir mengucapkannya sebanyak 41 kali. Bukan karena 41 itu angka yang apa namanya dipatok, bukan. Tetapi karena dilalahnya ketika ucapan ke-41 ya Allah, ya Somad ke-41 musuhnya semuanya tunduk. Ya tentunya saya Subakir menghentikan. Begitu kan. Kalau lebih dari 41 boleh. Tapi minimal ya kalau bisa 41 kali. Itu insya Allah nanti kata Syekh Subakir dahulu itu akan menangkal musibah besar di tanah Nusantara ini. Mendatangkan keberkahan, mendatangkan sebuah rezeki, lalu memudahkan doa agar cepat dikabulkan. Amin. Itu hanya sebagian kecil saja. Masih banyak manfaat-manfaat yang nanti kalian rasakan ketika sudah memiliki pusaka Sabta Dharma. Yang penting jangan rewel, sabar. Janganlah kalian, cucu-cucuku, jangan kalian menunjukkan kegoblokanmu. Sabar, sabar, dan sabar. Baiklah, saya rasa ini sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak ini? Jika tidak, saya mau pergi. Cukup yang. Baiklah, kalau cukup. Itu kamu bawa apa, Bor? Di tas. Ini Mana itunya? Pusaka Sabda Dharmanya mana? Ini yang. Sini. Bawa ke sini, Tope. Saya ingin ikut mendoakan sebentar. Sana, kamu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah untuk mereka yang memiliki pusaka Sabda Dharma. Amin.
Berikanlah mereka kesehatan. Amin. Perlancarkanlah semua urusannya. Amin. Dekatkanlah mereka kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jagalah mereka pemilik pusaka Sabta Dharma. Lindungilah mereka dari kejahatan. Amin. Jauhkanlah dari kezaliman. Amin. Jauhkanlah dari kemurkaan. Amin. Ya Allah, semoga siapapun nanti pemilik pusaka Sabta Dharma akan merasakan manfaatnya yang sangat-sangat besar. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana? Saya juga dengar sih sebenarnya, tapi ya mungkin tidak perlu dijelaskan kembali lah, karena saya rasa juga sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Eyang Basuki. Mungkin di sini yang akan saya pertegaskan cukup satu hal. Jika teman-teman bertanya maharnya berapa, tadi sudah dijelaskan. Maharnya 2 juta rupiah, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin memilikinya, silahkan teman-teman hubungi saja nomor yang ada di dalam video ini, dan sudah jelas ya teman-teman, maharnya 2 juta rupiah. Ini jujur sih tadi saya juga sempat kaget. Biasanya kan yang Basuki juga kalau ngasih mahar itu biasanya rata-rata itu 5 juta, tapi mungkin karena ini melihat kebutuhannya tidak begitu banyak dan bendanya juga tidak begitu banyak, mungkin ya alasannya itu jadi dimaharkan 2 juta rupiah saja. Tapi ya memang 2 juta rupiah juga itu kalau yang tidak punya uang, yaitu memang sangat-sangat besar ya. Makanya itu ya mohon maaf banget teman-teman ya, terkadang kami juga pengennya ya meringankan kalian semua, tetapi kan alasan kuat yang membuat mahar itu harus sebegitu, itu karena yang Basuki ataupun yang lainnya itu memberi patokan segitu karena menilai agar kalian teman-teman semua ini ada usahanya, walaupun usahanya hanya mencari uang untuk memahar. Dan beliau membandingkan kita, sedangkan kita yang di sini katanya berjuang mati-matian, berkorban waktu dan lain sebagainya, sehingga di angka 2 juta lah itu yang mungkin dianggap pas, cocok untuk kalian semua teman-teman. Jadi mohon maaf sekali jika teman-teman belum mampu untuk memahar 2 juta, mungkin belum kami berikan, yaitu alasannya. Jadi yang saya ingin ucapkan yaitu tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin cukup ya. Ya udah, kalau begitu mungkin kami akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.